Halo teman-teman, selamat sore. Saya Rima dari Treasury Indonesia dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mendapatkan sponsor untuk mendukung clean up kita. Yang pertama saya mau menjelaskan kenapa sih kita membutuhkan sponsor. Bukankah kita juga sebenarnya bisa menjalankan sponsor tanpa bantuan siapapun? Memang benar kita bisa melakukan clean up tanpa bantuan siapapun, tetapi alangkah baiknya apabila kita bisa merangkul banyak pihak. Dan sponsor adalah salah satu bagian dari dukungan lokal. Dan seperti kita tahu, dukungan lokal itu adalah kunci dari kesuksesan chapter kita. Jadi semakin banyak dukungan lokal, semakin besar juga tingkat kesuksesan chapter kita. Dan ketika kita membahas tentang sponsor, ini bukan berarti hanya sponsor-sponsor besar saja ya, tetapi sponsor-sponsor kecil juga sama pentingnya dengan sponsor yang besar. Sponsor kecil itu misalnya seperti ada restoran yang menyumbangkan satu buah pepaya, walaupun hanya satu buah pepaya ya dalam satu minggu. Atau misalkan ada warga yang menyumbangkan karung bekas, atau misalnya menyumbangkan mobil pick up-nya untuk mengangkut sampah dan lain sebagainya. Di sini ada satu foto yang sangat menarik yang saya sangat suka dari Trashiro Komodo, di mana ada seorang ibu yang menyerahkan sejumlah karung beras kepada Trashiro Komodo untuk digunakan dalam kegiatan clean up. Siapa saja sih yang dapat menjadi sponsor dari kegiatan clean up Trashiro? Pada dasarnya, semua orang atau semua perusahaan yang berasal dari komunitas lokal di sana itu boleh menjadi sponsor. Asalkan mereka bukan big polluter. Big polluter ini maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang tingkat pencemarannya itu sangat-sangat tinggi. Biasanya nama-nama perusahaan ini teman-teman akan temukan ketika teman-teman melakukan brand audit. Mungkin beberapa sudah melakukan ya. Nah, di situ kan biasa kelihatan ya yang paling tinggi, yang paling banyak sampahnya itu biasanya Danone atau Unilever atau Wings Food atau Mayora. Nah, kalau misalnya teman-teman didekati oleh misalnya salah satu representatif lokal dari perusahaan-perusahaan itu, teman-teman wajib menolak. Jadi ini memang sudah aturan dari Trashiro World. Jadi bukan hanya chapter yang dilarang untuk menerima bantuan dari perusahaan-perusahaan ini, tetapi juga Trashiro di tingkat nasional dan di tingkat global juga kita tidak boleh menerima gitu. Terus juga tidak diperbolehkan adanya sponsor tunggal yang eksklusif. Misalnya karena kita kenal sama pemilik kafe A misalnya. Jadi kita mengeksklusifkan bahwa chapter kita ini hanya boleh disponsori uh, oleh kafe tersebut dan tidak mau disponsori oleh kafe-kafe lain. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kita harus inklusif, artinya siapapun yang mau menjadi sponsor selama mengikuti aturan yang diberlakukan oleh Trashiro, maka mereka boleh menjadi sponsor. Terus juga kalau misalnya kita mungkin punya bisnis pribadi gitu ya, atau misalnya salah satu anggota chapter kita punya bisnis pribadi. Boleh nggak sih misalnya jadi sponsor? Boleh aja, asalkan balik lagi ke yang tadi, tidak boleh jadi sponsor tunggal, dan juga tidak boleh jadi sponsor utama. Kenapa? Karena kita pengen menghindari adanya kecurigaan-kecurigaan. Takutnya nanti kita dianggap uh, mempromosikan bisnis-bisnis tersebut, padahal mungkin sebenarnya tidak gitu. Terus juga yang tidak diperbolehkan adalah barter dengan promosi oleh Trashiro. Misalkan tuh seperti ini, misalkan ada restoran A, dia mau mensponsori sarung tangan misalnya, tetapi dia request, boleh nggak kalau misalnya nanti ada salah satu postingan di Trashiro chapter kamu untuk mempromosikan restoran saya. Jadi kayak semacam endorse gitu ya, itu juga tidak diperbolehkan ya. Bagaimana cara mendekati calon sponsor? Yang pertama, kita bisa cek dulu apakah kita memiliki jaringan yang potensial. Jadi misalkan kita cek dulu apakah ada teman kita yang memiliki bisnis yang tinggalnya tidak terlalu jauh dari lokasi kita clean up misalnya. Kemudian kalau misalnya ada, mungkin kita bisa tawari kepada mereka karena siapa tahu mereka juga sebenarnya sedang mencari uh,
penerima donasi, misalkan dari program di perusahaan mereka. Kalau misalnya kita tidak punya jaringan, kita bisa juga cek di tempat kita clean up. Di sana ada perusahaan apa aja ya. Nah, kemudian mungkin kita bisa tawarkan kepada mereka. Di sini ada satu contoh yang saya masukkan fotonya. Ini contoh di Trashiro Sanur. Jadi di Trashiro Sanur itu ada satu cafe namanya Genius Cafe. Cafe ini tuh dari bangunannya saja tuh kita bisa melihat bahwa mereka berwawasan lingkungan. Artinya mereka mendukung keberlanjutan. Biasanya bisnis-bisnis seperti ini mereka akan lebih mudah untuk didekati dan biasanya mereka akan setuju untuk bekerja sama karena biasanya mereka memiliki visi yang sama dengan Trashiro, yaitu keberlanjutan. Nah, misalkan kita kemudian memutuskan untuk bertemu dengan calon sponsor. Atau misalkan kita diundang oleh mereka untuk mempresentasikan tentang apa sih yang kita mau tawarkan. Nah, ada beberapa hal yang perlu disiapkan. Yang pertama, kita perlu berpakaian rapi. Jadi, walaupun mungkin di keseharian kita bukan orang yang terbiasa berpakaian rapi ya, tetapi ketika kita membawa nama Trashiro, kita perlu berpakaian rapi karena kita perlu membawa nama Trashiro dengan baik. Selain itu, kita perlu menggunakan kaos Trashiro karena itu adalah identitas utama kita. Jadi kalau kita pakai kaos Trashiro, kita akan terlihat netral, tidak mewakili bisnis ini atau bisnis itu gitu. Nah, kemudian sebelum kita bertemu dan mempresentasikan sesuatu, kita perlu siapkan dulu apa yang mau dipresentasikan. Minimal kita mempersiapkan tentang definisi dan misi Trashiro. Nah, kita kan nggak tahu ya akan ada berapa menit yang diberikan kepada kita untuk menjelaskan. Jadi kalau bisa kita sudah punya skenario nih. Jadi kalau kita cuma punya waktu 2 menit, kita jawab apa ya? Kalau kita mendapatkan waktu 10 menit, kita jawabnya juga seperti apa? Nah, di sini saya punya contekan buat teman-teman semua ya. Jadi ini tidak perlu dihafalkan, yang penting teman-teman paham. Nanti teman-teman bisa menjelaskan dengan bahasa teman-teman sendiri. Jadi apa sih Trashiro itu? Intinya Trashiro itu adalah gerakan nirlaba. Nirlaba itu artinya kita tidak mendapatkan uang atau sepeser pun dari apa yang kita lakukan gitu ya. Jadi Trashiro adalah gerakan nirlaba yang bergerak di bidang edukasi lingkungan hidup melalui aksi bersih dan kampanye pengurangan sampah di sumber. Nah, kalau misalnya ditanya lagi, ini gerakan legal atau gerakan abal-abal nih? Nah, kita bisa jelasin. Gerakan Trashiro ini legal loh. Kenapa? Karena ada yayasannya, yaitu Yayasan Trashiro Indonesia. Kalau ditanya lokasi yayasannya di mana, teman-teman bisa bilang lokasinya di Bali, ketuanya namanya Pak Aksara. Nah, nanti kalau misalkan dibutuhkan semacam akta yayasan atau surat-surat lainnya, itu nanti country coordinator yaitu Sofia bisa membantu teman-teman. Kemudian ada juga misi Trashiro. Misi Trashiro adalah mengajak masyarakat bersama-sama membersihkan lingkungan dan mengurangi produksi sampah pribadi dan komunal. Jadi kita fokusnya bukan ke membersihkan saja, tetapi kita membantu masyarakat untuk mengurangi produksi sampah pribadinya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, Trashiro ini tukang bersih-bersih ya? Itu salah karena kita bukan petugas kebersihan. Kita sebenarnya adalah kelompok yang mengedukasi masyarakat untuk mengurangi produksi sampahnya sambil membersihkan sampah-sampah yang sudah terlanjur berceceran. Ini sangat penting untuk disampaikan karena kita ingin calon sponsor ini melihat bahwa Trashiro adalah organisasi yang visioner. Nah, misi ini bisa dicapai dengan beberapa program, yaitu aksi bersih mingguan, juga program botol dan tas, dan program edukasi anak-anak. Bagi teman-teman yang chapternya masih baru, biasanya kita hanya memfokuskan di aksi bersih mingguan saja. Tetapi apabila teman-teman sudah
misalnya 1 tahun lebih di Trashiro dan kemudian ingin melakukan sesuatu yang lebih besar untuk masyarakat, teman-teman boleh mulai melakukan program botol dan tas dan program edukasi anak-anak. Tapi misalkan teman-teman masih baru, tetapi juga ingin lanjut ke program botol dan tas dan program edukasi anak-anak, itu boleh juga. Nanti teman-teman bisa langsung menghubungi Sofia saja. Saya masuk ke poin berikutnya tentang apa yang perlu disiapkan. Jadi poin berikutnya adalah kita perlu menjelaskan bahwa konsep Trashiro adalah mengajak semua lapisan masyarakat untuk beraksi. Jadi kita ingin semua lapisan masyarakat itu bahu-membahu menciptakan lingkungan yang bersih. Itulah mengapa kita mencoba merangkul bisnis-bisnis. Kemudian kita juga perlu menjelaskan bagaimana bisnis mereka dapat berkontribusi. Jadi kita jelaskan saja mekanismenya seperti apa, kemudian bantuan apa saja yang dibutuhkan. Nah, salah satu hal yang perlu digarisbawahi adalah mereka hanya boleh mendukung dalam bentuk penyediaan barang atau jasa. Jadi kalau misalnya mereka mau menyumbang dalam bentuk uang, itu perlu ada catatan yang mana nanti akan saya jelaskan berikutnya. Ini contoh-contoh dari bantuan sponsor ya. Ingat, kita hanya boleh menerima bantuan dalam bentuk barang dan jasa. Jadi misalkan ada anggota chapter kita yang dia punya kebun buah, dia boleh tuh nyediain buah-buahan. Terus juga misalnya ada warung yang mensponsori kopi gratis. Jadi setiap relawan yang datang setelah clean up boleh nongkrong di tempat dia dan akan dapat kopi gratis misalnya. Atau ada juga kafe yang mensponsori pembelian sarung tangan. Tapi sarung tangannya jangan sarung tangan yang sekali pakai ya, harus yang pakai ulang. Terus misalnya juga ada toko roti, karena dia punya banyak karung terigu bekas atau karung gula bekas, dia bisa mensponsori karung untuk clean up. Terus juga misalkan ada restoran, dia nggak bisa nih kalau ngasih makanan gratis, tapi dia bisa kasih voucher diskon, itu juga boleh. Asalkan nggak terlalu nyampah ya, jadi misalnya vouchernya itu dalam bentuk online misalnya. Terus juga bisa juga misalnya bank sampah dia mensponsori jasa pengangkutan sampah khusus daur ulang misalnya. Itu juga sudah termasuk sponsorship. Nah, teman-teman perlu ingat juga bahwa barang-barang yang disponsori itu harus barang-barang yang sesuai dengan misi Trashiro ya. Jadi misalnya kalau kita mau beli karung, misalnya nih mereka mau mensponsori pembelian karung dan mereka yang akan belikan karungnya gitu ya. Atau sarung tangannya. Kita perlu jelaskan kepada mereka, tolong belinya yang bisa dipakai ulang ya. Jadi jangan beli kantong plastik hitam yang sekali pakai akan sobek dan jangan beli sarung tangan bedah yang sekali pakai juga akan langsung dibuang gitu. Terus juga kalau misalnya mereka mau mensponsori makanan dan minuman, kita perlu ingatkan tolong jangan bawa makanan dan minuman yang ada plastiknya atau menghasilkan sampah plastik gitu. Kalau sampahnya sampah daun boleh ya, karena kan kalau sampah daun itu bisa terurai oleh alam. Jadi kalau ini nih biasa banget nih kalau di kegiatan-kegiatan sosial itu biasanya kalau orang donasi tuh aquacup gitu ya. Nah itu kita perlu menolak karena sampahnya lumayan banyak dan ingat Danone ini adalah salah satu poluter utama kan. Jadi kita harus wajib menolak gitu ya. Nah termasuk juga kayak misalnya kayak gelas kopi gini ya, kita perlu kritis. Dulu pernah juga kejadian di beberapa chapter, jadi ada coffee shop, dia mau mensponsori sebuah chapter dengan cara menyediakan kopi. Jadi kopinya itu pakai kayak dispenser gitu, terus kemudian dia bawa gelas seperti ini. Nah, dia bilang, ini kan paper, jadi kan gak apa-apa gitu. Nah, kalau misalnya itu kejadian, eh, kita jangan bereaksi terlalu banyak ya, kita maklumi aja. Jadi ya udah nggak apa-apa, kita terima aja dan biarkan relawan-relawan menikmati. Tapi biasanya sih kalau orang Trashiro kalau sudah di kondisi seperti itu,
Dia membiarkan relawan minum, tapi dianya sendiri nggak minum sebagai apa ya, menunjukkan sikap dia gitu ya. Nah, kalau ini kejadian, nanti teman-teman bisa bilang, tapi kalau bisa jangan mengkritik di depan umum ya. Jadi ngomongnya di belakang, bilang, "Maaf ya Pak, Bu, untuk berikutnya kalau Bapak Ibu mau menyumbang kopi lagi, boleh nggak nanti bawanya gelasnya gelas yang bisa dipakai ulang, atau misalnya gelas kaca," kayak gitu. Jadi kita tidak menyinggung mereka gitu. Karena, pihak sponsor kalau, secara publik tersinggung ya, misalnya kita menyinggung mereka nggak sengaja nih secara publik, itu bisa jadi, alamat buruk lah buat chapter kita. Saya ada beberapa tips, untuk mendukung teman-teman dalam upaya mencari sponsor ya. Jadi yang pertama, itu kalau teman-teman masih di fase awal dalam bekerja sama dengan sebuah perusahaan, kalau bisa jangan minta terlalu banyak gitu. Jadi kita minta yang kecil dulu aja. Jadi misalkan tanya aja bapak sama ibu bersedianya membantu apa. Misalnya kalau cuman satu buah semangka pun nggak apa-apa. Kita terima dengan sangat senang dan kita harus berterima kasih gitu. Jadi biasanya itu pihak-pihak bisnis seperti ini dia memulai sesuatu itu dari kecil dulu. Jadi dia kasih kita sesuatu yang kecil, lalu kemudian lihat reaksi kita tuh gimana. Terus bener nggak nih kita kegiatannya ini beneran continue nggak gitu. Nah kalau ternyata kita bisa membuktikan bahwa kita transparan, kita kelompok yang asik gitu ya. Nah biasanya tuh nanti mereka akan ngasih lagi lebih banyak gitu, karena mereka juga senang kan. Nah, kalau kita sudah berhasil mendapat kepercayaan dari mereka, mungkin kita bisa nego lebih tinggi lagi dikit gitu ya. Jadi kita minta, bisa nggak misalnya sponsorshipnya itu 1 bulan sekali atau tiap 2 bulan sekali kayak gitu. Nggak ada salahnya nanya. Kalaupun misalnya mereka belum bisa juga nggak apa-apa. Kita tetap perlu berterima kasih. Tips berikutnya adalah jika diperlukan, ketika kita mendekati mereka, itu kita sudah menyiapkan presentasi singkat tentang Trashiro. Misalnya kita siapkan foto-foto di HP atau kita pakai slide presentasi sehingga calon sponsor akan lebih mudah teryakini bahwa Trashiro ini adalah sesuatu gerakan yang sangat keren. Terus juga jangan lupa untuk memberikan nomor kontak kita atau media sosial kita kepada mereka sehingga ketika misalnya mereka mungkin saat ini mereka belum mau atau belum tertarik untuk membantu, tapi siapa tahu di masa depan mereka tertarik, mereka bisa menghubungi kita dengan mudah. Nah, misalkan kita sudah mendapatkan bantuan dari sponsor, apa saja sih yang harus kita lakukan dan kita perhatikan? Sama seperti hubungan pada umumnya, kita perlu menjaga hubungan agar langgeng dan agar saling menguntungkan di masa depan. Jadi, yang pertama kita perlu pastikan bahwa sponsor mendapat informasi tentang kegiatan kita, karena siapa tahu mereka mau ikutan, siapa tahu mereka mau mengirimkan reporternya untuk meliput kegiatan kita gitu. Kan yang dapat untungnya kemudian kita lagi kan. Nah, juga pastikan pihak-pihak yang terlibat itu semua memahami dan mengetahui bahwa kegiatan pada saat itu terlaksana berkat dukungan dari para sponsor. Jadi, kita bisa jelaskan nih kepada relawan yang datang saat itu, misalkan, "Oh iya, untuk clean up kali ini kita mendapat dukungan dari perusahaan ini berupa ini," gitu. Terus juga kalau clean up-nya sudah selesai, kita posting ucapan terima kasih di laporan clean up kita di Facebook atau di Instagram. Dan juga jangan lupa untuk mengirimkan ucapan terima kasih secara resmi kepada sponsor, bisa melalui email maupun melalui WhatsApp. Nah, apabila dukungan yang diberikan itu dalam bentuk penggantian dana, kita perlu juga menyertakan nota kwitansi, foto barang, dan dokumen-dokumen lain yang menunjang, yang menunjukkan bahwa kita benar-benar transparan dan kita tidak mengambil keuntungan dari bantuan yang diberikan. Di sini sebagai contoh saya masukkan contoh dari Trashiro Chango ya. Jadi mereka itu dulu pernah mendapatkan
donasi berupa souvenir dari Bali Asli. Jadi Bali Asli ini salah satu merek sabun mandi batangan yang lokal dari Bali, yang mana sabun batang ini kan mendukung gerakan zero waste ya, karena mereka tidak dikemas menggunakan botol plastik dan kemasannya pun kertas yang bisa didaur ulang gitu. Nah, sponsor tuh juga bisa dalam bentuk seperti ini ya. Jadi sponsor itu tidak mesti harus berupa perlengkapan clean up atau misalnya berupa makanan. Souvenir juga bisa dijadikan sponsorship. Karena biasanya souvenir-souvenir seperti ini tuh bisa menarik perhatian para relawan. Jadi kalau misalnya kita ada souvenirnya, itu biasanya relawannya tuh agak-agak rame gitu ya. Kan semua orang senang gratisan ya. Nah, jadi di sini, waktu mereka dapat barangnya, mereka, promosikan tuh di Facebooknya, bilang bahwa kita baru dapat nih donasi 100 batang sabun dari Bali Asli dan kita akan membagikannya kepada para relawan yang datang besok gitu. Nah, terus juga ketika clean up-nya selesai dan kita membuat laporan di Facebook, kita juga jelasin bahwa pada clean up kali ini ada souvenir yang disponsori oleh Bali Asli gitu. Jadi kita tidak yang mensponsori, jadi kita tidak yang mempromosikan produknya, enggak, tapi kita berterima kasih gitu. Dan dari terima kasih itu pun sebenarnya juga si perusahaan itu juga sudah mendapatkan promosi kan, promosi gratis dari kita gitu. Terus ini ada juga contoh sponsorship di Trashiro Canggu yang bulan kemarin ya. Kenapa sih Trashiro Canggu melulu? Sebenarnya bukan apa-apa, lebih ke supaya gampang aja dapetinnya karena saya selama ini lebih sering clean up-nya tuh di Trashiro Canggu gitu. Jadi bulan kemarin itu Trashiro Canggu diajakin oleh Lavella untuk melakukan clean up di pantai dan sebagai timbal balik untuk kita gitu ya, untuk para relawan tuh semua akan dapat free coffee kalau kita setelah clean up nongkrong di situ gitu. Dan kalau kita mau beli makanan juga kita akan dapat diskon 15%. Nah, tapi ternyata pas kemarin kita coba nongkrong di situ dan kita coba beli makanannya, ternyata saking mereka tuh ngefans sama kita malah dapat diskonnya tuh 50% bukan 15% gitu. Jadi terkadang tuh kita nemu kejutan-kejutan seperti ini kalau kita memperluas jaringan ya. Nah, terus gimana kalau misalnya kita tidak mendapatkan sponsor? Misalkan wilayah saya bukan wilayah wisata nih, jadi tidak terlalu banyak kafe-kafe di wilayah saya. Bagaimana ya? Apa yang harus kita lakukan gitu? Memang akhirnya kita harus berbesar hati ya, karena tidak semua pihak itu bisa menerima konsep Trashiro dengan cepat gitu. Sebagian pihak membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami tentang apa itu Trashiro. Jadi sangat wajar kalau mereka tidak langsung berminat. Akan ada selalu juga pihak yang tidak mendukung ya. Jadi misalkan, apaan sih nih kalian kok kalian clean up tapi kok minta-minta, kok kalian tuh kayak yang nggak ikhlas misalkan kayak gitu ya. Itu pasti ada aja yang kayak gitu. Nah, tapi kalau kita misalnya mendapati hal seperti itu, kita tetap perlu positif dan kita yakin aja bahwa kita akan selalu mendapat pertolongan gitu ya, mendapat dukungan dari pihak-pihak lain di masa depan gitu. Nah, untuk sementara belum mendapatkan sponsor, teman-teman bisa beradaptasi dulu dengan melakukan misalnya udunan ya dalam bahasa Sundanya atau bahasa Jawanya itu urunan. Jadi misalkan kita masing-masing membawa karung beras dari rumah gitu. Atau membawa sarung tangan masing-masing sehingga chapter walaupun kita tidak punya sponsor, kita tidak masalah, kita tetap bisa melakukan clean up seperti biasa. Nah, kemudian bagaimana jika ada pihak yang ingin memberi sponsorship dalam bentuk uang? Apakah perlu kita tolak? Nah, sebenarnya tidak harus ditolak. Kita bisa menerimanya, tetapi ada catatannya ya. Yang pertama, itu hanya bisa digunakan untuk mengganti biaya yang sudah pernah kita keluarkan dulu gitu. Atau dipakai untuk penyediaan barang-barang baru.
Jadi untuk penggantian biaya itu contohnya seperti ini. Misalkan ada chapter A, dia menggunakan dana pribadi untuk membeli 20 pasang sarung tangan misalnya. Totalnya 100.000. Nah, kalau teman-teman masih menyimpan notanya gitu ya, teman-teman bisa mengklaim dari dana sponsor yang tadi sesuai nominal yang tertera pada notanya gitu. Jadi misalkan tadi ya leader chapter A menggunakan dana pribadi nih 100.000. Si notanya ini kita simpen dulu gitu. Nanti ketika kita sudah dapat sponsor, itu bisa kita klaim. Jadi notanya kita kasih lihat ke sponsornya. Saya mau uang yang dari Bapak ini untuk mengganti ini ya Pak, ini buktinya kayak gitu. Walaupun mungkin nanti dianggapnya aneh ya, kayak ngapain sih kamu gitu. Ya nggak apa-apa, kita jelasin aja. Ini memang aturan dari Trashiro seperti ini gitu. Terus juga bisa juga dana tersebut digunakan untuk penyediaan barang baru. Jadi misalkan ada hotel A nih, dia mau menyumbang 1 juta ke suatu chapter untuk keperluan clean up selama tahun 2021 misalnya. Nah, leader chapter ini kalau mendapatkan tawaran seperti ini perlu menjelaskan bahwa dana tersebut harus dititipkan di rekening Trashiro Indonesia. Jadi dana itu tidak diberikan kepada nomor rekening pribadi atau tidak diberikan secara cash ya. Jadi harus diberikan secara via rekening gitu ya, biar semuanya jelas ada catatannya. Dan nanti ketika chapter membutuhkan, chapter bisa minta ke Trashiro Indonesia sesuai dengan nominal yang diberikan. Jadi misalkan dapat 1 juta nih. Nah kemudian minggu depan chapter leader ini mau beli sarung tangan harganya 200.000. Nah, tinggal minta ke country coordinatornya, bilang mau dong ambil 200.000 dari deposit dari donasi hotel A yang kemarin itu. Nah, nanti setelah si sarung tangannya dibeli, notanya itu harus diberikan juga kepada Treasury Indonesia kayak gitu. Jadi kita bantu untuk membuat neraca atau pembukuan dari donasi-donasi ini. Nanti kalau sudah habis donasinya, atau misalnya suatu waktu hotel A ini membutuhkan laporan, teman-teman bisa minta ke Treasury Indonesia gitu. Jadi teman-teman nggak usah kewalahan membuat laporan sendiri gitu. Kemudian terkadang juga kita menerima pesan-pesan seperti ini ya. Ini kebetulan terjadinya saya lupa apakah di Treasury Indonesia atau di Treasury World. Jadi ada orang dari Jerman, dia bilang bahwa dia mau mendonasikan pada saat Natal itu 1.000 euro atau sekitar 15 juta kepada Trashiro gitu. Dan kemudian setelah kita tanya, "Oh, kamu tahu dari mana? Terus kamu mau mendonasikan ke mana?" gitu. Terus dia bilang, "Saya mau mendonasikan ke salah satu chapter di Bali." Terus kemudian oke, kita bilang terima kasih gitu. Nah, tapi setelah itu setelah kita laporkan ke Roman ya, kita bilang, "Hey Roman, ada orang dari Jerman mau mendonasikan 1.000 euro nih ke salah satu chapter di Bali. Ini gimana ya?" Nah, kemudian Roman bilang, "Oh, itu donasinya terlalu besar, dan kalau donasinya terlalu besar itu takutnya menimbulkan kecemburuan, sehingga sebaiknya dialihkan saja ke Treasury Indonesia," gitu. Jadi akhirnya dana ini dialokasikan untuk mendukung perkembangan chapter di Indonesia seperti produksi kaos dan lain-lain. Dan kita perlu menjelaskan ya, maksudnya kami perlu menjelaskan kepada teman-teman bahwa donasi dari sponsor-sponsor seperti ini untuk kegiatan clean up itu tidak digunakan untuk kebutuhan operasional yayasan, tetapi 100% digunakan untuk perkembangan chapter sehingga akhirnya akan balik lagi ke teman-teman. Walaupun misalnya untuk di kasus ini donasinya untuk satu chapter gitu ya, dan tidak nyampe ke chapter itu aja gitu. Tetapi pada akhirnya donasi ini tuh dibalikin ke chapter-chapter lain di negara teman-teman, seperti itu.
Ya, jadi segitu aja teman-teman. Mohon maaf ini agak-agak panjang karena memang agak-agak ribet ya pembahasannya. Terima kasih telah mendengarkan dan apabila ada pertanyaan dipersilahkan.